Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas B1 Manajemen SDM 2020, mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bu Kusnul, yang dimana kita akan menyampaikan materi tentang menjelajahi niat dan peluang di baliknya kewirausahaan sosial. Kelompok kami terdiri dari Bu Harisatu Niswah, Melia Umi Katum, Muhammad Basyarudin, Eko Wahyudi, dan saya sendiri Muhammad Sobri Yusnan dan Sigit Adhika Rahman. Baik, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Melia tentang pengertian menjelajahi niat dan peluang di baliknya kewirausahaan sosial. Pengertian kewirausahaan sosial. Menurut kewirausahaan adalah proses orang individu yang menggunakan cara terorganisir dan peluang yang menciptakan nilai untuk tumbuh, memenuhi kebutuhan dan keinginan dengan inovasi dan keunikan, dan tidak peduli dengan sumber daya yang digunakan. Selanjutnya, kewirausahaan sosial secara umum adalah tentang bagaimana menerapkan pendekatan yang praktis, inovatif, dan berkelanjutan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat, khususnya masyarakat kelas ekonomi bawah dan yang terpinggirkan. Kewirausahaan sosial biasanya bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi atau sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Sobri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan pengembangan kewirausahaan sosial. Yang pertama, peluang atau masalah. Peluang dan masalah itu menghantarkan kita untuk terus berpikir dan melahirkan gagasan-gagasan inovatif. Karena apa? Peluang sendiri kita akan tahu ada peluang apabila kita sudah terjun secara langsung. Dan masalah pun akan hadir ketika kita mencoba memasuki sebuah peluang tersebut dan bagaimana cara kita untuk memecahkan masalah tersebut sehingga menjadi peluang baru dan positif untuk kita. Kemudian untuk yang kedua, membentuk tim. Kita perlu mengasah kemampuan people management kita supaya semakin kuat dan strategis. Di mana membentuk tim sendiri ini kita harus sangat-sangat solid karena sebagai pengusaha kita harus benar-benar memperhatikan di mana tim ini harus kita perhatikan untuk perkembangan usaha yang kita bangun, seperti itu. Kemudian yang nomor 3, membangun sistem. Membangun sistem mencobalah untuk selalu berpikir continuous improvement, berorientasi jangka panjang, sehingga perusahaan yang kita usung itu akan lebih maju ke depan, dan kita tidak akan stuck begitu saja. Karena kita memikirkan continuous improvement, jadi kita mengimprove untuk berkelanjutan dan secara berkepanjangan, seperti itu. Untuk yang nomor 4 sendiri, menciptakan aktivitas ekonomi. Wirausaha sosial, uang hanyalah sebuah proses yang harus dia lalui untuk memastikan dia memiliki sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan masalah yang ada. Menciptakan aktivitas sendiri ini, kita mampu memberikan vibes positif untuk lingkungan sekitar kita, membangun sebuah perekonomian baru, sehingga kita mampu mengangkat warga-warga sekitar tentunya atau teman-teman kita sendiri untuk memiliki perekonomian yang pasti. Kemudian yang nomor 5, mencapai visi, di mana dalam konteks kewirausahaan sosial harus mampu diterjemahkan pada pemberian nilai sosial kepada masyarakat secara praktis. Nilai sosial ini harus mampu ditransformasikan menjadi matriks yang dapat diukur. Karena sebuah perusahaan sendiri pasti memiliki visi dan misinya, di mana visi kita sudah harus sangat jelas untuk kedepannya sebuah pengembangan yang bagaimana yang kita inginkan. Itu terdapat di dalam visi dan itu harus sangat jelas dan harus kita implementasikan untuk wirausaha yang kita bangun ke depannya sehingga akan lebih maju. Baik, untuk slide berikutnya, slide ketiga, slide keempat akan dijelaskan oleh Mas Sigit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk konsep kewirausahaan sosial bertujuan untuk yang pertama, modal sosial. Modal sosial adalah suatu serangkaian nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang saling terkait didasarkan pada nilai kepercayaan, norma,
dan jaringan sosial. Yang kedua, menciptakan nilai sosial dan ekonomi. Dengan terciptanya nilai sosial yang tinggi, sehingga menciptakan persatuan nilai ekonomis yang tinggi diharapkan mengangkat keuangan masyarakat sekitar. Yang ketiga, dengan adanya kegiatan yang melibatkan sosial, akan menciptakan sebuah terobosan-terobosan baru dari inovasi barang dan jasa oleh masyarakat sekitar. Itu adalah poin dari investasi atau barang baru dan jasa. Berikutnya akan dibacakan oleh Bu Arisatun. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Sigit, manfaat berwirausaha. Yang pertama, memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Dan yang kedua, memiliki peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin. Yang ketiga, memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat. Dan keempat, memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai. Dan yang terakhir, memberi peluang untuk berubah. Di sini kelebihan kewirausahaan sosial ada beberapa hal. Yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan masyarakat. Kedua, meningkatkan perencanaan dan keterampilan pemasaran. Ketiga, mempertajam fokus dan memperluas layanan komunikasi. Dan yang keempat, meningkatkan dampak positif di masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Mohon dilanjutkan untuk teman saya. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Basyarudin. Oke, di sini kami mempunyai sebuah produk, yakni hijab yang bernama Meisha Hijab ID, yang mana Meisha Hijab adalah gabungan dari nama-nama anggota kelompok yang terdiri 6 nama digabung menjadi Meisha Hijab. Untuk media sosialnya bisa dikunjungi di Instagram se22_Meisha Hijab ID, kemudian di Shopee meishahijab.id, dan di TikTok se22_Meisha Hijab ID. Selanjutnya, produk yang kami buat yakni terdiri dari beberapa macam, ada 4 macam yang bisa dipilih. Di situ ada hijab, ada scrunchie, dan lain sebagainya. Dan harga mulai 30 sampai tergantung pemesannya. Dari Berikutnya produk akan disampaikan oleh Mas Eko. Keunggulan dari toko kami yaitu bisa dilihat dari gambar sebelumnya, ada beberapa box ukuran, mulai dari yang besar ada yang kecil juga. Untuk box besar kita bisa isi dengan 2-3 hijab, tergantung request oleh konsumen. Untuk box kecil kita bisa isi dengan 1-2 hijab, juga tergantung oleh pesanan konsumen. Keunggulan dari toko kami yaitu bisa request nama. Yang kedua, bisa request ucapan seperti ucapan ulang tahun, ucapan happy wedding atau yang lainnya. Yang ketiga, kita bisa request hijab sesuai keinginan oleh konsumen. Selanjutnya kita akan melihat video produk. Mbak iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Mbak iya sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing, gendang dandan, ayo kita healing. Baik, mungkin setelah kita saksikan bersama tampilan produk yang kami miliki, itulah tadi beberapa penjelasan materi tentang menjelajahi niat dan peluang di baliknya kewirausahaan sosial.
Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang berkenan. Kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.